warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di malam Jumat kita bisa berkumpul, mudah-mudahan perkumpulan kita semuanya ada dalam nama lindungan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam yang kita curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Wabil khusus kepada Syekh yaitu Bapak RT. Kita jalani apa kata Ustaz. Beserta keluarga, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa disehatkan rohani jasmaninya, serta diberkatkan rezekinya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, sedikit saya akan mengupas di dalam kitab Sulamut Taufiq meneruskan yang kemarin tentang perkara faslun wa yahrumu alal mar'ati wa dhalla syahwa syuha bi syahri adamiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa kategori tentang fi jumlatil ma'asil adani, tentang kejelekan ataupun maksiat yang ada di badan kita. Salah satunya kata Sulamut Taufiq diterangkan kemarin yaitu wa iswalu sawbi il khulayai yaitu memanjangkan pakaian ataupun memanjangkan celana. Nah di sini kata ulama Sulamut Taufiq diterangkan hukumnya kalau kita memanjangkan celana, contoh semacam kita memakai celana gaun pengantin ataupun panjang celananya kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan gombreng sehingga cutrai, sehingga kotoran bisa habis ke sabun. Nah kalau memanjangkan celana kata ulama niatnya untuk sombong, maka termasuk adalah maksiat ataupun kata ulama termasuk adalah jelek. Nah itu kata ulama. Terus gimana kalau kita umpama ketika memakai kaun pengantin, kan kaun pengantin biasanya panjang, niatnya ini mah enggak sombong, maka kata ulama kalau toh enggak dibarengi dengan niat sombong maka diperbolehkan ataupun boleh memakainya. Tapi kalau niatnya sombong maka kata ulama termasuk adalah maksiat yang ada di badan kita. Terus yang selanjutnya kata ulama yaitu wal hana'u fil yadaini walizlaini lirijali bila hajatin. Mana lagi maksiat yang ada di badan kita, yaitu wal hana'u memakai hana. Hana ini kalau bahasa Arabnya artinya memakai pacar. Biasa kalau tangan tuh namanya apa sih ya? Kutek. Filyada ini dua tangan, walizla ini ataupun di dua kuku kaki. Lirrojuli untuk lelaki. Kalau lelaki memakai pacar ataupun kutek, maka kata ulama itu adalah termasuk kepada maksiat badan. Bila hajatin, dengan tidak ada hajat. Terus gimana kalau kita ada hajat? Ada hajat tuh. Jadi kalau sengaja dikutek, laki-laki ini musuh laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan silahkan, kayak gak ada larangan. Ini mah laki-laki dikutek, dipacar. Udah kuning, dikuning. Buku-bukunya kedua tangan ataupun kedua kakinya. Umpama di sini maknanya, terus kedua kakinya itu dikutek ataupun tangannya itu memakai pacar. Nah biasanya kata ulama laki diharam
mengharamkan ataupun termasuk adalah maksiat yang ada di badan kita. Nah, biasanya kalau laki memakai kutek itu sama dengan menyerupai yaitu perempuan. Jadi namanya kutek ataupun pacar itu harus untuk perempuan. Kalau laki-laki ada yang mengharamkan, jadi nggak boleh. Ya. Atau Bang Andri, ya Bang Andri pakai kutek, pakai pacar, Alhamdulillah sejak saya kecil belum pernah ada teman kita udah pakai dulu buat iseng-iseng. Kita dulu kecil. Jadi kedua tangan jangan sekali-kali memakai pacar ataupun kutek ataupun kedua kaki. Maka termasuk adalah ma'asil abdani, termasuk bermacam-macam yaitu maksiat badan. Fa'in dalika minat tasyabuh bin nisa, karena itu kata ulama tasyabuh bin nisa. Tasyabuh ini adalah sama dengan menyerupai kepada perempuan. Lianna umatubun lakum nakama qala ar-rani wa bin nihaya wa yusannu lil maratil masduati. Nah, kalau perempuan hukumnya sunnah. Kalau laki-laki dikutek di pacar hukumnya haram, nggak boleh maksiat. Tapi kalau untuk umpama perempuan di dalam kitab An-Nihaya, Imam Romli mengatakan wa yusannu lil mar'ati al-mazujati awil mamlukati khadaba kafaha. Silakan wa qaddamaha bil hanai. Kayak orang-orang Arab biasanya suka pakai hana. Pacar Arab, nah di tangannya itu hukumnya untuk perempuan sunnah boleh. Nah mana waqaddama bil hanai ta'imuha li annahu zinatun wa hiya matlubun minha halilaha. Makanya kalau perempuan banyak tangannya ada pacar apa namanya itu kutek ataupun pacar Arab itu kagak apa-apa, hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau laki-laki di tangannya banyak pacar ataupun anak Arab, maka hukumnya adalah haram. Itu pacar Arab tangannya suka ada bagus tuh. Nah, wahana fil yada ini waris lain lirrajuli bila hajatin. Yang selanjutnya wa min ma'asil abdani wa qat'ul fardi min sholati wa shaum, yaitu memutuskan perkara yang fardu. Ada perkara yang fardu min sholati wa shaumin, seperti yaitu memutuskan sholat fardu wa shaumin ataupun yaitu puasa di bulan Ramadan bi ghairi udrin, tidak ada udur, sakit enggak, hamil juga enggak, ataupun perempuan haid juga enggak, ini mah disengaja, maka termasuk adalah dosa. Yang selanjutnya lagi waqat naflil haji wal umrah, yaitu memutuskan perkara-perkara yang sunnah di dalam perkara haji ataupun perkara-perkara sunnah di dalam perkara umroh. Sengaja hukumnya adalah haram. Wa muhakatul mu'minin, yang selanjutnya kata ulama yaitu menjelek-jelekan orang-orang mukmin, ay musyabihatuhu fil qawli wal fi'li. Hukumnya haram seorang muslim menjelek-jelekan yaitu kepada muslim lagi, namanya adalah musyabihatuhu. Itu mau di dalam ucapan ataupun pekerjaan amaliyahnya, nah dijelek-jelekan. Nah itu agak boleh, kata ulama di dalam surah Taubih mengatakan hukumnya adalah haram. Saling menjelek-jelekan. Waqat innabri wa muhakatul mu'min istaja'u bihi. Nah kata ulama ala jihati syahriyah wal istiqaru bidalikal mu'minin. Jadi kata ulama di sini mau menjelek-jelekan secara ucapan ataupun tingkah laku itu hukumnya adalah haram secara umumnya, ataupun mencaci maki. Nah itu kalau tidak ada alat udur. Maksudnya apa? Maksudnya kalau umpama seseorang muslim menghina kepada kita, nah terus kita sengaja wah dihina oleh kita, maka hukumnya itu nggak boleh.
Yang selanjutnya kata ulama, ma'asil abdani dari berbagai macam-macam maksiat badan, wataja sasu ala auratin nasi, yaitu pengen mengetahui rahasia ayat tabi'u wal basu ala auratin nasi, yaitu pengen mengetahui rahasia ataupun kejelekan orang terus dikutip. Kejelekan orang terus, nah itu dikutip pengen siapa sih, apa sih kejelekannya dia terus dikutip. Nah, ayat mungkin olah Su'aibil Abrasi wa indallahi min hajar. Nah, kata ulama di sini hukumnya haram ketika kita menguntit ataupun pengen tahu rahasia kejelekan orang. Hukumnya mutlak kata ulama, hukumnya adalah haram. Yang terakhir kata ulama di sini adalah wal wasmu. Wasmu ini kata ulama diterangkan bil khadi awal yadi. Yaitu apa namanya ini wal masyhur bil khaddi awil yadi, yaitu membikin apa tailalat sendiri. Tailalat laki-laki kagak ada tailalatnya bil khaddi di pipi awil yadu ataupun di tangan awil dari ataupun selain daripada pipi dan tangan di hidung membikin tailalat sedih kepala tangan. Hukumnya haram tuh. Sekarang banyak perempuan ataupun laki-laki membuat tailalat di jidat ataupun di pipi ataupun selain di anggota-anggota tubuh ataupun mangana dibikin supaya cakep terus dibikin tailalat di jidat kumis di jidat. Kalau ada bagus berarti seperti Rano Karno. Nah itu wal wasmu membuat tailalat secara sengaja. Ini masih secara manual ataupun pakai mesin. Hukumnya haram kata ulama. Karena kenapa? Awal dari wahwa azubiha baratun. Maka kata Nabi qala alaihi salam la'anallahu alwasimatun wal mutawasimatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat kepada orang yang membikin tailalat ataupun orang yang dibikin tailalat. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangan dianggap pakai tailalat ataupun ngantri tailalat. Sini kepala tangan bikin ayam. Nah itu tuh. Ini keterangan di dalam kitab Sunan Mutawabi. Terus wahadil muslimi fauqa salasi. Kata ulama, hukumnya adalah hukumnya haram mempunyai sifat dendam kepada seseorang muslim fauqa salasi di 3 hari di atas 3 hari minal ayyami min huma qadaba alaihi biqauli la yahilu lil muslimin ayyahjaru akhahu fauqa salasati ayyamin faman hajara fauqa salasati famata dakhalan nar. Kata Rasulullah SAW, tidak dihalalkan kepada seorang muslim ayah jarok mempunyai sifat dendam. Dibiarin ya dosa. Ahohu kepada saudaranya fauqa salasati ayamin di atas 3 hari. Faman hajar, maka kalau orang tersebut mempunyai sifat dendam fauqa salasati dalam 3 hari, famata dakhalan nar, maka ketika meninggal dunianya dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama, dan sesungguhnya sifat dendam yahrumu diharamkan hajar sifat dendam tersebut akhara man salatin di dalam 3 hari. Apalagi kalau 4 hari, 5 hari, sifat dendam 3 hari kagak boleh, apalagi melebihi dari 4 hari, 5 hari ataupun 6 hari. Makanya kata orang tua dulu, jangan lewat dari 3 hari kalau mempunyai masalah. Nah ini salah satu keterangan ulamanya. Nah ini di dalam kitab yaitu Sulamul Taufik, la'anallahu al-wasira la yadulu lil muslimin ayyajru akhaw fauqa salasati. Nah inilah keterangan-keterangan di dalam
perkara-perkara untuk memperbaiki diri pribadi kita semuanya. Karena kalau ulama nggak menukil salah satu kitab tersebut, yang kita lakukan adalah kita lupa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dede mohon maaf bahwa acara kita ada telepon, akhirnya ada saudaranya yang sakit keduanya. Jadi Innalillahi. salam dari buat kita semua artinya. Ya. Mudah-mudahan Bapak buat kita dari Tausiah Ustaz Kamal untuk pribadi saya dan kita masing-masing. Ada beberapa informasi yang dari lingkungan yang terutama yang pertama kita untuk menyambut bulan suci Ramadan seperti biasa hanya tinggal beberapa pertemuan lagi di malam Jumat ya. Waktu kita sepakati waktu di rumah Bang Mamat ya, kita minta keikhlasan dan keriduannya para jamaah sekalian untuk ya istilahnya para guru-guru kita untuk bermanfaat. Kita kumpulkan, kita tahun kemarin kita cuma 50.000, mudah-mudahan tahun kemarin enggak ya? Tahun ini mudah-mudahan lebih ya. Kalau yang ada 100 kita kasih 100 dan mudah-mudahan kita dapat mengumpulkan iuran tersebut bisa dengan saya atau dengan Kang Sarip ya. Kalau yang ada malam ini ya silakan. Kang Sarip pun juga ada, saya juga ada. Ya mudah-mudahan rezekinya ada ya. Yang kedua ialah tadi siang saya dapat informasi bahwa saya ditelepon dari kelurahan, terutama di Jalan Bukit Rektoria Bawah itu balak banget ya. Ya yang punya kios di situ atau tempat di situ, alangkah baiknya yuk kita sama-sama besok itu jumsi, yaitu bersih-bersih di Jumat ya, seperti kayak yang sekitar yang pedagang-pedagang di Rektoria lah terutama ya. Mudah-mudahan kita dapat bersih-bersih semuanya dan kita juga dapat kunjungan. Tadi kita dikunjungi tadi wali kota dengan Pak Wali dengan Pak Camat lewat situ ya. Kok kayaknya bala amat kayaknya. Saya ditegur besar. Pak Haji Eman juga ditegur semuanya yang bersangkutan dengan Jalan Bukit Rektoria. Ya mudah-mudahan besok kita kumpul yang ada waktu, terutama nih yang punya kiosnya ataupun yang berdagang di situ, kita bersih masing-masing kan. Ya kalau masalah nanti konsumsi Pak Haji Eman juga siap ya untuk kita hadir sama-sama yang ada waktu. Mudah-mudahan dimulai dari jam 7 pagi ya kira-kira ya, mudah-mudahan kita dapat waktunya ya. Boleh kumpul di Posyandu, boleh kumpul juga di pabrik tahu ya. Mudah-mudahan kita dapat kumpul. Bang Mamat nih, ya Bang Hendi, Bang Ita, Bang Hendi yang punya usaha di Jalan Rektoria ya. Ya itu aja. Terus yang selanjutnya yaitu untuk minggu depan itu ditarik di rumah Bu Haji atau Haji Rum atau istrinya Haji Aru almarhum ya. Kita sama-sama ke atas dari sini ya, ke atas kita mudah-mudahan kita dapat hadir. Amin. Dan sehat panjang umur. Itu aja. Jadi informasi dari saya. Sebelum kasih itu kita sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbul alamin. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.